pasca disahkannya UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN oleh DPR pada Oktober 2023 lalu, pemerintah buru-buru nyusun rancangan peraturan pemerintah atau RPP nih. Ada 2 RPP, satu RPP soal manajemen ASN dan yang satu lagi RPP tentang penghargaan serta pengakuan. Nah, RPP soal manajemen ASN udah mau rampung. Totalnya ada 22 bab yang terdiri dari 305 pasal. Salah satu substansi yang dibahas yaitu soal jabatan ASN yang bisa diisi oleh TNI dan Polri. Terus, substansi lain yang dibahas diantaranya tentang pengembangan kompetensi, perencanaan kebutuhan, pengadaan ASN, digitalisasi, serta hak dan kewajiban ASN. Dikutip dari Antara, aturan ini ditargetkan terbit pada akhir April 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, bilang kalau aturan ini diharapkan bisa merangkul talenta terbaik bangsa untuk menjadi bagian dari reformasi birokrasi dan pelaksanaan pembangunan nasional. Nah, jadi gegara ini media sosial jadi rame ngomentarin RPP. Banyak yang khawatir bakal kembalinya Dwi Fungsi ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras juga mengecam keras aturan tersebut. Kontras juga menyoroti kekaburan hukum karena adanya tumpang tindih antara UU TNI, UU Polri, dan UU ASN. Karena di dalam UU TNI dan UU Polri tertulis bahwa anggota TNI dan Polri baru bisa menduduki jabatan sipil kalau udah mengundurkan diri atau pensiun. Nah, sebenarnya apa sih Dwi Fungsi ABRI itu? Dalam jurnal kebijakan Dwi Fungsi ABRI dalam perluasan peran militer di bidang sosial politik tahun 1966 sampai 1998, Dwi Fungsi ABRI memiliki arti bahwa ABRI memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi sebagai kekuatan militer dan fungsi sebagai pemegang kekuasaan serta pengatur negara. Kebijakan ini pernah berlaku pada masa pemerintahan Orde Baru. Siapa sih yang pertama kali ngide soal Dwi Fungsi ABRI ini? Jadi, pas HUT Akademi Militer di Magelang tahun 1958, mantan Panglima TNI Jenderal Besar Abdul Haris Nasution berpidato tentang konsep jalan tengah. Nah, konsep jalan tengah ini menginginkan militer berperan sebagai alat pertahanan keamanan negara sekaligus berpartisipasi dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Konsep jalan tengah diterapkan oleh Presiden Soeharto dalam kebijakan Dwi Fungsi ABRI. Kebijakan Dwi Fungsi ABRI kemudian dilegalkan oleh Presiden Soeharto melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Diterapkannya Dwi Fungsi ABRI ternyata sangat mempengaruhi kondisi sosial dan politik Indonesia loh. Banyak perwira aktif ABRI yang ditunjuk sebagai anggota DPR, MPR, maupun DPD tingkat provinsi. Nah, nggak cuma itu, banyak juga yang gabung partai politik. Pada perkembangannya, pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI ternyata mengalami penyimpangan. Nah, mungkin teman-teman udah belajar nih dari buku sejarah tentang kepemimpinan Presiden Soeharto yang otoriter. Soeharto dianggap memanfaatkan ABRI untuk mengamankan orang-orang yang dianggap sebagai mengganggu dari kepemimpinannya ini. Makanya dia bisa menjabat sebagai presiden sampai 32 tahun. Nah, puncaknya pada Mei 1998, masyarakat Indonesia meminta Soeharto untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Terus apa yang akan terjadi kalau peraturan pemerintah yang ngatur ASN bisa diisi oleh TNI Polri ini diterbitkan? Apakah sejarah akan terulang? Kita tunggu aja deh gimana pelaksanaannya nanti. Semoga aja nggak ada penyimpangan yang dilakukan oleh oknum TNI dan Polri.